Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pada malam hari ini gitu ya, pada malam hari ini kita akan ngomongin nih tentang jadi sosok pemenang di tahun 2022. Dan kenapa sih saya mau ini ya, memantik lagi itu ya masalah jadi sosok pemenang, menjadi pemuda yang bisa berkembang terus menerus gitu ya, menjadi seorang pemenang, jadi sosok juara. Kenapa dipantik lagi dan sebenarnya itu dipantik ini ya, karena video yang kemarin tuh, yang tadi saya kirim tuh tadi sore. Nah, itu ya tentang Dokter Indrawan gitu ya, Dokter Indrawan. Nah, itu kalau misalnya teman-teman ngikutin channelnya itu biasa bahasnya itu ya, bahas strategi sama inovasi suatu bisnis itu atau perusahaan. Nah, itu menarik banget ya, misalnya teman-teman ikutin gitu. Cuma itu bisa menjadi poin-poin penting yang nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng gitu ya terkait ini. Nah, ini tampilannya udah bentuk share screen apa enggak? Kayaknya udah deh. Nah, oke lanjut ya. Jadi ini kita akan ngomongin tentang menjadi sosok pemenang di tahun 2022. Nah, ngomong-ngomong terkait ini ya, ngomong-ngomong terkait menjadi sosok pemenang, pasti teman-teman udah tahu lah ya definisi pemenang itu seperti apa ya. Definisi pemenang itu seperti apa dan teman-teman sudah ada gambaran kemenangan-kemenangan apa yang mungkin teman-teman impikan gitu ya dalam sepanjang hidup teman-teman gitu dan target-target atau impian-impian teman-teman itu pasti akan berkembang gitu. Semakin spesifik dari waktu mungkin pas kecil itu kita cita-cita menjadi misalkan ya kalau pas kecil kan kita keinginannya cukup unik gitu ya, cukup berimajinasi gitu dari misalkan ingin menjadi misalkan ada menjadi kemarin kan ada tuh pas awal-awal semester ya, teman-teman ada yang jawab pengen jadi presiden. Kalau nggak salah ada kali ya. Ya, ada yang menjadi presiden misalkan pas kecil, terus ganti lagi menjadi apa, ganti apa. Dan sekarang kan menjadi lebih spesifik lagi dan lebih detail lah ya, detail karena menyelesaikan waktu juga yang lebih kompleks juga lah ya di masa ini gitu. Nah, tuh, nah kemudian, nah saya paling nanya gitu ya, dan ngajak diskusi kok enggak ya. Nah, belum itu, nah saya pengen nanya dulu nih, diskusi dulu nih. Sebenarnya ini maksudnya poin kabar-kabar. Cuma tanya dulu lah ya, kira-kira nih menurut teman-teman nih dalam setahun yang lalu, apa sih yang teman-teman syukuri? Alhamdulillah. Apa yang teman-teman syukuri, apa yang teman-teman sesali, apa yang belum dicapai gitu. Misalkan ya, mungkin kayak gini contohnya. Apa yang kamu syukuri ya, alhamdulillah masih bisa diberi umur panjang. Nah, itu juga masuk ya. Alhamdulillah masih diberi umur panjang juga, masih bisa kuliah. Uang UKT alhamdulillah ada. Ya, intinya nah nanti ntar teman-teman dijabarin aja gitu ya apa aja gitu. Ya teman-teman syukuri terus apa aja yang sesali misalkan semester kemarin tuh belum sampai ada yang belum tuntas nih mata kuliahnya gitu. Nah itu juga yang sesali. Kemudian yang belum tercapai ini maksudnya yang belum tercapai itu lebih pada eh, targetan teman-teman yang belum tercapai gitu ya. Tapi yang masuknya nggak kesal, ya disesali karena masih bisa dicapai di kemudian hari gitu ya. Itu misalkan kalian belum tercapai misalkan apa ya? Misalkan belum sempat ikut pengabdian gitu misalkan ya. Gitu sih. Atau paling ini sih kalau misalkan ada poin yang belum ada atau misalkan nggak ada kan yang disesali ya udah nggak apa-apa. Nah mungkin mau siapa dulu nih teman-teman yang mau cerita gitu dalam pengalamannya dalam 1 tahun yang kemarin, 1 tahun ini gitu. 1 tahun yang kemarin gitu ya, karena 1 tahun ini berarti 2022. Nah mungkin mau siapa dulu nih? Oh ya kalau misalkan belum bisa on mic, mungkin di chatting aja kali ya, di chat room. Nah mungkin siapa nih ya? Mungkin ke Ade kali ya, Ade. Boleh, Kak.
Oke, boleh nih Day. Dalam setahun ini gimana? Setahun yang kemarin. Eh, kalau kalau saya itu hal yang saya syukuri ya pastinya saya bersyukur karena Allah masih memberikan kesehatan, kenikmatan dan keluarga yang baik itu yang berkecukupan alhamdulillah. Kemudian saya juga masih bisa belajar di kuliah di UNJ gitu ya. Sedangkan kan kalau orang lain tuh masih ada yang nggak bisa gitu, entah karena ekonomi atau karena tidak rezekinya tahun kemarin gitu. Jadi saya bersyukur saya bisa berkuliah tahun ini. Terus hal yang saya sesali itu tahun kemarin saya kurang banyak belajarnya waktu mempersiapkan UTBK 2021. Jadinya hasil yang didapatkan itu kurang maksimal. Jadi hal yang belum tercapai itu saya tidak bisa masuk ke jurusan arsitek karena memang arsitek itu butuh nilai yang lumayan tinggi UTBK-nya. Itu aja mungkin dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih buat Ade ya. Ternyata Ade, oke, Sobat E ternyata ini ya terkait arsitek gitu ya. Itu, berarti Ade senang ini ya, senang gambar gitu ya. Senang Ya gambar, lumayan, Kak. mantap. Oke, pantesan sering ngedesain di latihannya. Oke, makasih nih buat Ade yang tadi udah eh, berkabar dan bercerita gitu ya, berbagi sharing-sharing. Nah mungkin boleh nih lanjut ke Fatir atau Oki mungkin. Fatir kali ya, boleh nih Tir. Boleh Kak. Oke, Hal yang paling saya syukuri sih dari tahun lalu pertama diberikan kesehatan sekeluarga, apalagi di tengah-tengah pandemi. Itu alhamdulillah banget. Terus yang kedua, alhamdulillah saya tahun lalu keterima di UNJ jadi bisa kuliah. Saya juga lihat banyak teman-teman saya yang masih berusaha buat dapetin kuliah sekarang-sekarang ini. Dan saya udah bersyukur soalnya udah dapet dan dipermudah. Lalu yang paling saya sesali itu tugas-tugas yang telat kemarin. Contohnya kayak lapra fisika, ini jadi nyicil banyak. Terus hal yang belum tercapai, mungkin sukses Kak, masih belum. aduh, sukses nih. Mantap deh. Mantap nih berarti Kayaknya aja Mbak. kayaknya itu aja sih Kak. Oke, sukses. Masih banyak nih buat Fatir yang tadi udah sharing-sharing. Oh, belum sampai sukses gitu ya. Mantap. Ya ini panjang banget ini proses, tapi kita doain lah ya biar kita semua sukses gitu ya. Tir. Oke, makasih banyak nih buat Fatir yang tadi udah sharing-sharing. Nah, mungkin lanjut nih ke Oki mungkin. Oki gimana Ki? Boleh sharing-sharing? Ah, kalau dari saya hal yang alhamdulillah saya syukuri dari tahun 2021 mungkin yang pertama yang paling besar yang masih diberikan kesempatan untuk hidup untuk terus beribadah terus untuk mungkin yang saya dapat alhamdulillah bisa lolos di UNJ setelah gap. Habis itu saya bisa banyak punya pengalaman atau bisa ngajar terus juga saya ada kesempatan buat daftar di kedinasan. Terus hal yang saya sesali sama seperti Adai mungkin kurang belajar, masih kurang banyak membaca, masih kurang dalam melakukan hal-hal agenda kebaikan. Mungkin untuk harapannya untuk selanjutnya di tahun ini saya bisa lolos di kedinasan lagi, insya Allah. Itu sih Kak. Oke, sobat nih ya. Berarti ya, oke nih ya kedinasan gitu ya. Mantap-mantap. Kedinasannya mana Ki? Rencana Oki. Kalau tahun lalu saya daftarnya IPDN tapi Oh, karena IPD. ketat saya jadi ganti jadi STTD transportasi darat.
Iya benar-benar. STTD ya. Ya. Iya benar sih, TDN mah. Sewa banget itu emang. TDN. Tapi bagus sih kalau misalkan kayak ambil gitu ya. Ya mungkin eh yang penting ini ya masih bisa disempatin buat kuliah lah ya. Kita sama-sama. Oke, alhamdulillah. Nah, paling itu ya. Sama kayak ada tadi. Oke, terima kasih nih buat Oki ya tadi udah sharing-sharing. Senang banget. Mungkin Gofur ya. Gofur mohon on mic atau chatting. Tes. Apa udah bisa, Kak? Oke, Tadi alhamdulillah. sempat ada arwahan soalnya, Kak, takut ganggu. Iya, nggak apa-apa. Nah, boleh nih. Gofur nih, Gofur. Oke, Alhamdulillah. yang pertama, hal apa yang saya syukuri, pasti masih diberi kesehatan, walaupun sehat terutama. Lalu bersyukur juga masih bisa lanjutin pendidikan. Waktu pas pengumuman, alhamdulillah diterima di UNJ. Terus alhamdulillah juga bisa ngelewatin semester 1 ini, walaupun lumayan tugasnya, agak keteteran. Paling itu sih. Kalau yang sesali, paling belum bisa manajemen waktu, jadi sering begadang buat ngerjain tugas. Terus sama yang terakhir, hal apa yang belum tercapai. Kalau hal yang belum tercapai, paling itu sih kan rencananya mau kuliah sambil kerja gitu, tapi karena belum bisa manajemen waktu, jadi belum bisa ngelakuinnya, Kak. Nah, oke, sip. Makasih buat Gofur ya tadi udah minta berarti mau kuliah sambil kerja ya. Oke. Mau kerja kayak gimana, Pur? Rencananya sih paling kayak bimbel gitu sih, Kak, Oh, kayak ngajar ya. atlet gitu ya. Tapi karena belum bisa ngaturin, jadi ya udah nanti dulu, takut berantakan kuliahnya. Lihat-lihat waktunya lah ya. Nah, alhamdulillah. Nah, itu bisa tuh benar ya. Jadi nyari selingan waktu lah. Gitu, nyari selingan waktu ataupun yang online kali ya. Itu yang enak tuh kalau ada ngajar online. Nah, itu sikat aja lah teman-teman kalau ambil gitu. Kalau offline, lihat-lihat waktu teman-teman gitu ya. Kalau emang kosong ya, alhamdulillah diambil aja. Yang penting nggak menyusahkan teman-teman di kemudian hari gitu ya. Atur aja waktunya. Oke, alhamdulillah nih, makasih banyak nih buat Gofur tadi sharing-sharing. Nah, mungkin biar adil saya juga kali ya. Betul. Kalau hal yang syukuri tadi sama ya gitu, teman-teman. Alhamdulillah masih bisa kuliah, masih bisa bayar UKT kemarin, dapat keringanan juga, alhamdulillah. Kalau udah tingkat akhir itu bisa ambil keringanan 50% gitu ya. Iya, 50%. Itu alhamdulillah. Kemudian apa lagi ya? Yang paling itu yang masih bisa diberi uang panjang, masih bisa diketemukan sama teman-teman semua nih ya, teman-teman di sini, teman-teman di kampus juga, alhamdulillah masih bisa istiqomah juga itu ya, ikut organisasi kemarin, alhamdulillah. Kalau disyukurin aja lagi gitu. Kalau yang disesali sih kemarin, ya paling disesali sih ini sih apa? Kemarin sempat bingung gitu ya nggak ngambil mata kuliah tambahan gitu, mata kuliah pilihan itu ya manajemen kelas karena saya kan kebetulan penelitiannya terkait itu ya manajemen kelas dan kebetulan kan dosennya ini ya dosen pembimbing saya gitu support. Aturan saya ambil cuma kemarin nggak ambil karena kepedean ya mau belajar SPS sama skripsi padahal itu di tengah kesibukan organisasi gitu harusnya ambil SPS saja sama mata kuliah pilihan gitu satu kan pas ya jadi maksimal kan kalau ambil 50% tuh cuma 6 SKS aja gitu ya 6 SKS aja yang bisa diambil lah ya kemarin cuma ambil slotnya cuma skripsi sama SKS aja jadi kan udah full ya 6 SKS tuh nggak bisa nambah kalau nambahan dari 6 SKS nanti UKT-nya jadi
apa ya, UKT-nya jadi UKT normal gitu. UKT normal kan lumayan ya bayarannya. Itu kalau normal sih pengennya itu ya ngambil kampus Merdeka gitu ya, pengennya, cuma lihat kondisi juga ya udah fokusin aja. Paling yang belum tercapai itu belum bidang skripsi, nah itu nanti proses penyusunan kayak. Nah itu semoga doain aja di semester depan lah. Pas semester sekarang kayaknya waktunya juga udah mepet gitu ya. Jadi ada di awal semester depan aja lah target Februari Maret gitu. Nah itu lah bismillah. Nah paling itu ya yang kalau dari saya itu sendiri gitu. Gara-gara gak ikut mata kuliah pilihan jadi apa ya? Jadi kalau ikut mata kuliah pilihan itu kan jadi linear gitu ya, pilihan. Cuma kemarin jangan karena ragu-ragu. Nah paling itu kali ya kalau saya itu ya, jadi yang setahun kemarin kayak gitu yang hal yang syukuri yang sedang dicapai. Nah alhamdulillah tadi kita udah sharing-sharing, jadi kita tahu nih ya apa aja yang belum tercapai dan harapannya di kemudian hari di tahun ini itu bisa tercapai gitu ya, bisa tercapai. Nah, ini loading. Kita mana ya? Yang part 2 aja. Ya jadi ini video gitu ya, video. Cuma ini video di YouTube atau TikTok lah. Rekomendasi cuma ingat gitu ya. Penasaran sempat nonton filmnya dan itu terkait seorang perampok gitu narapidana itu. Nah mungkin bisa oke mana ini 1 menit ya. Udah ini aja 2 yang ini aja. Nah, oh iya nggak ada suara ya. Maaf. Kekerasan, bahkan dia sampai bawa senjata. Setelah kelas ini membodohi guru baru itu, dia besoknya diganti. Tapi guru penggantinya juga gak kuat, dia pun sampai mau loncat tuh dari lantai 2. Hingga datanglah guru baru, yang ternyata dia adalah mantan perampok bank yang baru keluar dari penjara dan sekarang menyamar jadi guru. Karena ternyata uang bekas perampoknya dikubur sama temannya di bawah bangunan olahraga sekolah itu. Jadi dia nyuri sertifikat guru nih, agar dia bisa jadi guru di sana sehingga dia bisa menggali uangnya. Tapi dia nggak tahu kalau murid yang diajarnya itu nggak ada akhlaknya banget. Dia pun sampai di prank habis-habisan. Sampai-sampai dia bawa senjata cat tuh buat nertipinnya. Tapi tetap aja besoknya dia di prank lagi. Dia didandanin kayak banci gini. Dia pun marah dan minta ke kepala sekolah untuk surat kunjungan wisata. Dia pun disuruh bawa muridnya ke museum. Tapi dia malah bawa mereka ke teman-teman penjahatnya. Dan yang terjadi di sana gak nyangka banget. Video lengkapnya udah gue upload di YouTube ya guys. Nah, kalau lengkapnya dicek aja. Cuma filmnya tuh namanya apa ya? Pas saya sempat nonton di nobar sama teman-teman di kampus. Cuma itu dari film ini itu ada pesan gitu ya, pesannya ini film mana ya? Amerika Latin kayak atau Amerika. Nah intinya itu cerita ini ya tentang tadi ya narapidana yang menyamar ya dari guru dan murid-muridnya itu semacam ya kayak gitu ya kurang berakhlak gitu ya. Nah kayak gitu jadi di sini tuh menceritakan ya poin pentingnya apa, kenapa dihubungin sama ini ya materi ini ya sangat pemenang karena ini juga berhubungan dengan video yang tadi saya kirim itu yang Dr. Indrawan Nugraha gitu ya. Nah kita bisa lihat gitu ya di kondisi saat ini gitu ya. Nah saya ini pengen ngajak diskusi gimana kita tahu lah ya di sini tuh di Indonesia ini kita di usia produktif ya 15 sampai 64 tahun. Dari data sensus penduduk 2020 itu menyebutkan bahwa usia produktifnya itu mencapai 70,72% gitu alias 191.088.210 jiwa. Nah ini kurang lebih lah ya, kurang lebih kan kalau sekarang berarti nambah ya. Nah ini kan masalah banget gitu ya, masalah banget sebesar ini loh usia produktifnya dan nanti akan ada puncaknya di tahun berapa gitu 2000 berapa itu saya lupa. 45 itu udah bonus demografi udah tinggi banget lah gitu. Ya itu lagi masa-masa banyak penduduk yang produktif nih. Nah cuma
kalau misalkan teman-teman punya adik dari teman, ataupun teman-teman punya pengalaman anak tetangga mungkin ataupun siapa gitu. Nah jadi pasti kalau teman-teman punya kenalan gitu ya, teman-teman bisa ngelihat gitu ya di masa-masa pandemi ini 2 tahun ini banyak cobaan gitu ya, banyak cobaan itu ya, cobaan dari ekonomi, yang banyak orang-orang yang di PHK yang terdampak, kemudian siswa-siswa belajar dari PJJ dan PJJ-nya pun kadang-kadang kurang siap mungkin di beberapa daerah. Itu akan berdampak nih kayak tadi ya, kayak di film tadi yang anak-anak yang kurang pendidikannya kurang baik, yang keras, yang tidak perhatikan orang tuanya, akhirnya mereka-mereka ini jadi kalau di film ya bisa dikatakan mereka itu pecundang gitu sama masyarakat di sana gitu, masyarakat di sana ataupun sama masyarakat lah wali kita gitu ya. Anggapannya ya stigma negatifnya, cuma seperti yang kita tahu bahwa setiap manusia itu nggak semuanya sampah gitu ya. Maksudnya ya bisa dikatakan sampah ya karena ya setiap manusia itu diberi kemampuan yang terbaik gitu sama Allah SWT. Dan kita tahu bahwa setiap orang itu pasti punya sisi emasnya masing-masing gitu ya, sisi emasnya masing-masing. Emas pun dan kita pun punya nilainya masing-masing gitu. Potensi-potensi apa yang kita miliki ini sudah diberikan Allah gitu dengan sebaik-baiknya dengan keunikannya masing-masing gitu. Misalkan tadi ada yang senang gambar atau dia senang menggambar, berarti kan dia itu diberi kemampuan nih sama Allah buat ahli di asal desain grafis ataupun misalkan tadi ya oke ya, berarti kan PDN transportasi berarti manajemen pengelolaannya baik nih, kemampuan ya manajemen kan berarti kemampuan manajemen gitu misalkan, atau penolong masalah nilai kimianya gitu. Nah ini kan setiap orang punya masing-masing gitu. Pun orang-orang yang di luar sana kayak tadi ya, kayak di film ini itu mungkin cari ya, saya lupa namanya. Kalau nggak salah skipper apa gitu, skipper west, skipper apa gitu. Di searching aja gitu, skipper titik-titik yang jadi guru. Nah itu skipper kan perampok ya. Nah itu dari tadi ya anak-anak yang dianggap sampah dan itu sebenarnya punya masa depannya cerah masing-masing gitu. Cuma mereka tidak mengasahkan. Nah ini kalau misalnya dilihat di Indonesia nih, di jumlah sekalian ini kalau misalkan orang-orang yang tidak menyadari ya potensi masing-masing, tidak mengubah habitsnya yang dari yang sebelum biasa-biasa saja ataupun bisa dikatakan buruk, maka diubahlah lebih baik lagi gitu ya. Dan termasuk kita juga gitu ya, termasuk kita juga nih yang mungkin bisa dikatakan di pandangan masyarakat tuh orang-orang yang berpendidikan ya, tapi kan ada aja ya orang-orang berpendidikan tapi masih aja kelakuannya suka berbohong, suka tidak jujur. Nah itu kan sangat merugikan sekali gitu ya gitu. Nah makanya ini perlu kita sadarin tuh mental-mental apa aja nih yang dimiliki oleh seorang pemenang, seorang juara, yang nanti bisa memberikan manfaat yang besar itu buat masyarakat. Gitu. Jadi intinya ini optimis saja lah di angka segini ya, dari orang-orang ini bisa menjadi perubahan yang baik gitu ya. Gitu. Nah, kemenangan apa yang diharapkan kalau dari kita tahu bahwa kemenangan itu dapat menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup, memperoleh rezeki di luar planning, perhitungan manusiawi, tata kehidupan, prinsip ekonomi. Nah, intinya kemenangan itu adalah sesuatu yang melepaskan diri kita nih dari masa kegelapan lah ya, masa kegelapan, masa-masa yang kita sulit, masa-masa kita apa ya, masa-masa kita zaman-zaman kemunduran lah ya, itu kalau misalkan kita keluar nih dari masalah itu, maka itu sebuah kemenangan gitu ya. Tuh, makanya kemarin tuh ada ya istilah kemenangan kecil atau bahasa lainnya itu bersyukur gitu ya. Nah itu, jadi kemenangan kecilnya maka
misalkan apa yang kita dapat nih, hal yang kemarin belum dapat, tapi kita hari ini kita dapat, ada perubahan, ya maka kita syukurin aja gitu, kita syukurin. Nah itu makanya disebut kemenangan. Dan pun tadi ya, ini ada poin-poinnya lagi, rezeki juga di bab ini, jadi kayak ada rezeki juga tidak ada, terus ada perhitungan manusiawi, dan tanpa menggunakan bisnis ekonomi. Nah ini bahasa-bahasa teoritis banget ini ya. Itu jadi intinya kemenangan ya semacam keluar lah dari zona nyaman teman-teman lah gitu. Nah kemudian dari Al-Quran pun dijelaskan bahwa barang siapa yang bertakwa pada Allah, misalnya dia akan mengadakan baginya jalan keluar gitu, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, misalnya Allah akan menjadikan bagiannya kemudian dalam urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, misalnya dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jadi ini makna dari ayat ini apa gitu ya, dari Al-Quran surah Al-Falaq ayat 2-3 ini maknanya apa? Ya intinya di sini tuh mengajarkan bahwa ketika kemenangan itu dapat dijemput, kemenangan itu dapat dijemput ketika setiap aktivitas kita nih yang kita lakukan ini tujuannya yaitu satu, bisa mengantarkan ketakwaan kita pada Allah SWT gitu. Misalkan kita belajar gitu, misalkan kita belajar, kita kuliah. Kalau kita kuliah itu nggak bisa mengantarkan pada ketakwaan ya, misalkan kalau kita belajar kimia nih, tapi malah bukannya makin takwa itu, dan makin bisa merasakan nikmatnya belajar dengan mentadaburi ilmu kimia misalkan, ataupun bisa mengantarkan ketakwaan ketika kita belajar kimia ini bisa mengabdi pada orang-orang sekitar kita, dan tujuannya itu untuk mengantarkan keberkahan itu di muka bumi, itu juga sebuah ketakwaan juga ya pada Allah dan lain hal gitu. Intinya yang kita lakukan misalkan itu bisa mengatur ketakwaan, maka Allah akan ini ya membawa jalan keluar yang lebih baik lagi gitu ya, dan bisa membawakan rezeki yang nggak sangka-sangka itu misalkan. Jadi apa yang kita perjuangkan yang semata-mata karena Allah SWT, niatnya lurus dan bisa membawa ketakwaan juga, ya insya Allah nanti akan ada rezeki yang nggak sangka-sangka gitu ya, yang teman-teman nggak kira-kira, yang teman-teman tahu-tahu dapat aja gitu, tahu dapat, dan segala urusan kita bakalan dibantu gitu ya oleh Allah SWT gitu. Yang penting kita bertakwa aja gitu ya, yang penting kita bertakwa pada Allah SWT aja gitu ya. Gitu. Pun kata bertakwa ini jangan salah artikan buat ya udah berarti saya ini tinggal ibadah aja gitu, takwa aja, ibadah aja, karena itu juga salah, karena apa yang kita dapetin sekarang ini kan kita kan sementara di dunia ini ya, dunia, maka kita juga harus ikhtiari juga nih masalah duniawi juga gitu ya. Jadi makanya kan Islam pun mengajarkan bahwa ketika kita ibadah nggak boleh berlebihan juga, pun ketika kita beraktivitas duniawi pun juga nggak berlebihan, dan istirahat pun juga ya boleh lah gitu ya. Gitu. Jadi pun ada kisahnya juga ya, Rasulullah juga marahin gitu, marahin sahabat yang sholatnya lama itu, yang ibadahnya lama banget di masjid gitu ya, sampai lupa urusan duniawi buat menafkahi keluarganya, menafkahi anak-anaknya gitu ya, sampai lupa. Dan itu sebenarnya dari aktivitas kita lakukan ini sebenarnya mau ketakwaan gitu gitu, selagi kita niatnya lillahi ta'ala gitu. Jadi kita harus seimbang lah ya antara duniawi dan akhirat juga ya, surgawi juga gitu. Yang penting kita seimbangkan gitu ya. Nah kemudian ketika kita menjadi seorang pemenang, ada beberapa yang perlu kita perhatikan gitu ya. Pada zaman sekarang ini kita perlu sadari bahwa dirasa semakin keras gitu ya. Tadi ya banyak sekali penduduknya, banyak sekali muka bumi ini, banyak sekali nih ya penghuninya gitu ya, semakin banyak, semakin padat. Makanya itu semakin banyak kompetitif gitu ya, kompetitif yang semakin keras lah ya. Makanya kalau di biologi kan ada ya hukum alam gitu ya.
Nah itu istilahnya apa itu lupa. Nah intinya terjadi seleksi alam lah ya, seleksi alam nih, yang kuat bisa bertahan, yang lemah tertindas gitu ya, ataupun punah gitu ya. Itu kalau kejamnya gitu ya, kejamnya. Tapi emang nyatanya kayak gitu ya. Jadi kita harus makin gini nih untuk berkompetitif lah ya, untuk bisa hampir di segala bidang lah ya pada kehidupan. Yang penting kita bisa kompetitif, dan di antara ketika kita berkompetitif gitu ya, berkompetitif, maka kita pun harus ada nih motivasi-motivasi yang harus dimiliki dalam diri kita itu sendiri untuk bisa memperjuangkan menjadi sosok pemenang. Dan yang menjadi sosok pemenang pun ketika kita beramal pun juga ini ya, harus berlomba-lomba kebaikan juga ya, kita pun disuruh berlomba-lomba, bahkan berlomba-lomba. Karena kalau misalkan kita flat aja nih ibadah beramalnya flat aja, maka kayak nggak greget lah ya, nggak bisa menikmati kehidupan ini gitu kalau misalkan nggak berlomba-lomba gitu ya. Itu ya, itu cuma ini aja. Nah, menurut Said Qutb itu nyebutin bahwa harus menjadi watak dan karakter kaum muslimin gitu, yaitu iman yang kuat, perjuangan yang tak kenal lelah atau jihad, tahan uji, kesabaran yang membaja, sabrun wa sabat, disertai penyerahan diri kepada Allah SWT. Tawakalun wal tawajjubun ila Allahu wahdah, menuju jalan kemenangan yang diajarkan Islam. Nah ini mungkin kalau misalnya teman-teman punya bukunya bisa dibaca gitu ya, bukunya saya itu. Nah jadi itu ya ciri-ciri seorang muslim itu, otaknya harus demikian, itu yang harus kita miliki, yaitu iman yang kuat, perjuangan yang tak kenal lelah, kemudian tahan uji juga, dan kesabaran membaca juga. Tetap bisa menyerahkan diri kita ya, kita bertawakal pada Allah, menyerahkan apa-apa yang kita lakukan selama ini gitu, dan itu akan menjadi kemenangan yang benar-benar diajarkan oleh Islam gitu ya. Nah kemudian terkait itu ya, nah ini terkait itu ya, ciri-cirinya gitu, ciri-ciri karakter muslim lah ya untuk menggapai kemenangan. Nah kemudian janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi jika kamu orang-orang beriman. Tuh jadi maaf tadi agak. Nah jadi itu ya, jadi dari ayat surat ini ya, Al-Imran ayat 129 ini maksudnya apa? Ketika teman-teman merasa kurang yakin nih sama teman-teman capai gitu, merasa diri ini lemah, merasa diri ini tidak mampu, merasa diri ini pokoknya intinya lagi bad mood lah ya, lagi bad mood karena kita gagal mencapai sesuatu gitu ya. Nah maka kita perlu sadari bahwa walaupun udah menjelaskan itu, menyadari bahwa kita orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kita beriman. Kenapa dianggap paling tinggi derajatnya? Karena ketika ini ya kita semakin bertakwa gitu pada Allah SWT, ya tingkat derajat kita di mata Allah juga akan meningkat, itu semakin tinggi juga itu ketika kita beriman. Nah makanya kalau kita yakin nih, kalau kita udah beriman, kita udah mencoba takwa gitu, kita coba tetap merendah hati juga nih dalam melakukan amal-amal kebaikan, pun ketika kita tertimpa suatu keimanan kita menurun karena suatu hal, ya maka kita yakinin aja bahwa bahwa kita ini ya, bahwa kita mungkin ya di mata Allah itu derajatnya paling tinggi itu. Maka kita ingat kembali pada Allah, kita mohon doanya gitu ya, kita yakini apa yang kita lakukan kemarin ini pasti Allah pun gak bakal meninggalkan kita itu dalam waktu sekejap ya. Ya Allah itu nggak akan meninggalkan kita dalam satu detik pun gitu ya. Apalagi kita orang-orang beriman gitu, maka kita ketika lagi lemah, lagi keadaan futur ya, kalau bahasanya futur ya, kalau di sini itu orangnya juga futur itu ya. Nah maka ya kita jangan sedih hati gitu, yang penting kita bercerita aja pada Allah,
kita panjatkan aja doa-doa kita, ya insya Allah nanti akan dikabulin kita sama Allah. Pun kalau nggak dikabulin di dunia, berarti ntar dikabulin di akhirat. Gitu. Bahkan ada salah satu ulama gitu yang nyebutnya bahwa Imam Syafi'i atau siapa lupa. Yang ini, yang ketika bukan yang itu. Ya, pokoknya ntar saya cek lagi deh. Nah intinya terkait itu ya, ada satu ulama itu sedih kalau misalkan diberi umur panjang. Ya maaf, maksudnya ada salah satu kisah di mana ada seorang pemuda ya, kemudian kalau nggak salah itu seorang alim ulama gitu ya. Nah itu dia ini diceritakan bahwa dia itu orang yang kaya raya gitu ya, kaya raya. Oh ya maaf, Abdurrahman bin Auf ya. Nah ya baru ingat. Ya Abdurrahman bin Auf itu dia itu ini merasa curiga, maka takut gitu. Kenapa takut? Karena kenikmatan yang dia rasakan di dunia ini sangat-sangat banyak gitu ya, sangat-sangat banyak, sangat-sangat berlimpah, dan dia tuh paling merasa takut dan sedih. Kenapa sedih? Karena khawatir itu nikmat yang telah Allah berikan ini yang aturan dibalas di akhirat malah dibalas di dunia itu. Jadi dia tuh merasa takut bahwa nanti di surga dia itu akan jadi sosok yang miskin lah di akhirat gitu ya, miskin karena nikmatan-nikmatan yang aturan dibahas di akhirat malah dibahas di dunia. Cuma itu dikasih penyemangat nih sama Rasulullah, tapi saya lupa redaksinya apa itu. Nah, itu bisa dicek kali ya, itu kisahnya Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Rasulullah yang paling kaya gitu ya, sampai sekhawatir itu misalkan diberi kenikmatan kekayaan sangat berlimpah, takut nanti di akhirat ini di akhirat nanti jadi orang yang paling miskin gitu ya. Saking takutnya kita amal-amalnya habis di dunia, amalannya dibalasnya di dunia aja, tapi di akhirat itu balasnya dikit banget. Nah makanya saya Abdurrahman bin Auf ini merasa sedih gitu. Pun sama gitu ya, ketika teman-teman masih pernah ngira gitu, kok orang nonis kok atau orang-orang non muslim nih banyak banget diberi nikmat sama Allah gitu, orang kaya selalu diberi nikmat banyak kekayaan, hidupnya enak gitu, berimbangan harta dan lain hal itu, kenikmatan dunianya banyak banget gitu orang-orang non muslim. Tapi orang-orang muslim kok hidupnya sengsara, hidupnya dalam kesenjangan sosial dan lain hal itu. Pernah nggak sih teman-teman mikir itu? Kalau kata salah satu ustadz itu dulu pernah melakukan kajiannya itu di kampus, kalau di kampus itu dia tuh berkata ya, kak saya lupa. Nah intinya pas awal-awal saya maba kayaknya, maba tahun kedua kan. Nah itu pernah diceritakan itu bahwa kadang-kadang kan kita suka heran kenapa sih orang non muslim itu bisa kayak raya gitu, kayaknya banyak, karena kita tahu bahwa Allah itu maha adil gitu. Allah itu maha adil, Allah itu gak membeda-bedakan rezeki. Oh dia itu non muslim, oh dia itu seorang muslim. Nah Allah itu gak bakalan memihak ke muslim aja gitu. Ketika orang non muslim ini sanggup tuh dia bisa diamanahkan harta, ya maka Allah akan memberikan harta yang berlimpah juga gitu ya, sesuai dengan amal-amal yang dilakukan itu, kebaikan mereka yang dilakukan itu. Itu makanya kan segala kebaikan mereka tuh dibalasnya di duniawi. Beda sama umat muslim itu balasan-balasannya, balasan amal kebaikannya tuh enggak di dunianya tapi di akhirat juga itu. Makanya kalau orang non muslim tuh dibalasnya di duniawi aja, digelontorin kebaikannya, tapi non muslim ini nggak dapat tiket nih, golden ticket itu masuk surga. Dan kita tahu bahwa kalau nggak bersahadat kan maka ini ya, kalau nggak bersahadat maka kan nggak masuk surga gitu ya. Gitu. Dan kita tahu bahwa ntar ya mereka-mereka itu akan masuk neraka gitu ya. Itu kalau di kepercayaan kita, dan pun orang kita sebagai muslim pun juga ngerti itu, kalau misalkan amalan kita berarti kita dibagi itu ada di dunia sama di akhirat. Nah makanya kita sebagai umat muslim jangan berkecil hati, kita di pandangan Allah itu derajatnya tinggi, dianggap orang yang beriman, dan kita yakin aja itu pasti Allah itu akan memberi nikmat yang
setimpal lah ya. Jadi seperti istilah ya, gimana ikhtiar kita, usaha kita ini nggak bakalan beda lah ya, nggak bakalan jauh sama hasilnya gitu. Insya Allah lah ya. Yang penting kita ikhtiarin aja, niat bersih, niatnya lurus, ya insya Allah nanti akan dibalas oleh Allah lah ya. Gitu. Nah, bekali diri ini dengan, nah dari sini ya, nanti bekali diri ini dengan apa? Visi atau cita-cita yang tinggi. Visi atau cita-cita yang tinggi. Nah, itu apa sih maksudnya? Jadi, ketika kita sebagai manusia nih ya, kita sebagai manusia ini, sebagai seorang mukmin ini, kita harus punya cita-cita yang tinggi gitu ya. Bentar. Maaf ya, tadi serak banget. Ya, terkait ini ya tadi ya, bekali diri ini dengan visi atau cita-cita yang tinggi. Itu maksudnya apa? Ketika seseorang itu memiliki visi atau cita-cita yang tinggi, sebagai umat muslim kita cita-citanya yang masuk surga lah ya. Gitu, cita-cita boleh masuk surga. Pun kalau di dunia ini kita juga harus ada cita-cita juga gitu ya di dunia ini. Yang tujuannya untuk mengantarkan kita untuk surga kelak. Kenapa? Tujuan untuk mengantarkan kita ke surga kelak karena misalkan teman-teman citanya menjadi seorang guru, misalkan seorang guru, ya udah cita-cita sebagai seorang guru, tapi niatkan juga untuk menjadi penghantar kita untuk surga yang kelak, yaitu kita menjadi guru untuk bisa membagikan ilmu kita, bisa menjadi amal jariah kita juga itu. Ataupun teman-teman menjadi seorang ilmuwan atau saintis, ya tujuan dunia ya mungkin dapat kehidupan yang layak dan lain hal gitu. Cuma kalau tujuan yang baiknya itu ya tujuannya itu karena Allah gitu ya. Tujuannya untuk tambah kebaikan, ya tujuannya juga menjadi bekal juga di akhirat, di mana kita akan menemukan mencarikan suatu problem gitu ya, suatu problem masalah yang jadi amal jariah juga nantinya gitu. Dan lain hal gitu. Makanya kita sebagai umat muslim ini harus punya nih visi atau cita-cita yang tinggi lah ya gitu. Visi atau cita-cita yang tinggi. Nah, kemudian kedua itu, ini siapa nih? Maaf, tadi ada itu. Ada yang stop. Ya, kedua itu adalah keyakinan yang kuat atau strong belief bahwa apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan gitu. Nah, kita sebagai umat muslim pun yakin gitu bahwa keyakinan kita itu sebagai umat muslim itu harus tinggi juga gitu ya. Tinggi juga. Apalagi kita sebagai umat beragama, maka keyakinan kita juga harus tinggi juga nih kepada Allah gitu. Nah, di mana apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita yakini itu pasti akan terwujud gitu ya, apa-apa yang kita wujudkan gitu. Tuh. Nah, maka apa-apa yang kita niatkan kan pasti akan membalas lah ya, akan balas sesuai dengan yang keinginan kita juga gitu ya. Dan ketika kita udah kita jadi sebuah mindset, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Kemudian itu keberanian, kita ada keberanian atau sajalah dalam mencapai cita-cita gitu. Jadi setelah kita punya cita-cita, punya keyakinan yang kuat juga, maka keberanian juga nih harus dibutuhkan tuh, yaitu sebuah action lah ya, action yang baik untuk mencapai cita-cita tersebut itu. Jadi harus ada action yang kuat nih buat mencapai keberanian cita-cita itu ya. Nah makanya ini ya dalam terkait ini ya keberanian ini, Syekh Al-Ghazali kita menyebutkan termasuk salah satu keutamaan fadilah yang menjadi pangkal kebaikan dan kemenangan terhadap keberhasilan tanpa keberanian, baik dalam soal agama maupun di dunia. Keberhasilan hanya milik orang-orang yang berani, yaitu keberanian dalam mengambil keputusan
tetap membela dan mempertahankan apa yang diyakini sebagai kebenaran apapun risikonya. Nah, itu adalah tafsirnya dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 94. Oke. Nah, jadi jadi intinya poinnya adalah keberhasilan itu adalah tak ada keberhasilan tanpa keberhasilan. Ya, jadi keberhasilan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berani aja itu. Kenapa orang-orang yang berani? Karena kalau orang-orang yang berani kan berani mewujudkan ya cita-citanya, merealisasikan. Pun kalau misalkan orang-orang yang susah merealisasikan, apa-apa khawatir kan akan sulit gitu ya untuk mencapai cita-citanya, itu akan terhambat gitu. Nah, makanya yang keempat itu harus punya mental dan karakter pemenang gitu. Harus ada mental dan karakter pemenang. Jadi karakter-karakter pemenang ini harus ada nih di jiwa kita semua gitu ya. Karakter pemenang itu adalah mau berkorban. Ya, ciri seorang pemenang kan kayak mau berkorban, menggapai cita-citanya itu, mau berkorban, terus pintar mencari peluang dalam hidupnya. Karena kan ibaratnya pemain sepak bola ya kemarin ya yang asik gitu. Nah, itu kan seorang pemenang itu bisa nih harus gitu ya, membuat strategi sebaik-baiknya, langkah yang diambil juga harus seperti apa, harus seperti pemenang lah intinya gitu. Tekadnya tinggi juga dan lain hal gitu ya. Pun seorang pemenang pun harus punya kejujuran juga itu ya, kejujuran. Itu. Kenapa ada poin kejujuran ya? Saya tegaskan dari kejujuran karena seorang pemenang ini yaitu berani gitu, berani dan mau mengakui dirinya gitu, mau mengakui dirinya bahwa dirinya ini belum mampu. Yang pasti kan kalau belum mampu kan dia akan bisa berani belajar lebih lagi gitu ya, lebih lagi belajar lebih giat lagi sampai titik tertentu gitu, sampai titik yang puncak lah ya, sampai puncaknya itu. Nah, kalau misalkan punya karakter demikian kan pasti akan lebih berkembang kembali gitu. Beda sama orang-orang yang bisa dikatakan bukan belum memiliki jiwa-jiwa pemenang gitu ya, atau tidak memiliki kejujuran, maka yang dia nilai dirinya sendiri akan lebih-lebihkan dirinya sendiri gitu ya, ataupun mencari cara untuk menghalalkan dirinya untuk bisa menjadi pemenang gitu. Makanya nggak heran kan ya banyak orang-orang yang biasanya kurang jujur dalam mengerjakan soal ujian, ataupun banyak koruptor kalau yang di tingkat jajaran pemerintah gitu ya, ataupun banyak orang sekitar kita yang banyak yang mencuri dan lain hal, itu karena kejujurannya nggak ada gitu, kejujuran nggak ada. Mereka itu nggak berani mengakui dirinya, nggak mau berkembang juga. Nah, maka itu penting banget kejujuran gitu ya. Itu jadi bukan suatu hal yang jujuran itu bukan hal yang ini kayak misalnya ditanya berarti jawabnya jujur gitu. Jangan itu aja, tapi jujuran juga itu mengakui diri kita juga, itu adalah kejujuran juga itu ya, kan itu masuk juga kecerdasan interpersonal ya. Interpersonal apa itu, lupa namanya. Nah, intinya antara interpersonal atau intrapersonal ya. Ya benar mana tuh, saya lupa. Nah, intinya itu menilai diri sendiri kita juga nih, harus cerdas, harus peka juga nih, perkembangan kita seperti apa itu harus kita tahu itu ya, agar bisa berkembang di kemudian hari. Nah, dari sini teman-teman kira-kira ya langkah teman-teman nih untuk mencapai kemenangan itu seperti apa itu, dari yang tadi ada saya jelaskan gitu ya, tadi saya ada sharing-sharing. Nah, mungkin dari teman-teman ada tipsnya nggak nih dari teman-teman sendiri itu? Karena kalau tips-tips menggapai kemenangan masing-masing kan beda-beda ya. Ada yang modelnya perlu melalui pendekatan ruhiyah, mungkin ada juga yang pakai pendekatan secara soft skill itu juga bisa, ataupun lainnya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa nih sharing-sharing itu ya, bisa saling melengkapi lah ya. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat. Nah, mau siapa nih? Gofur, Fatir, atau ada ya?
Nah, kira-kira langkah teman-teman nih untuk mencapai suatu kemenangan seperti apa? Izin Ya, menjawab, Kak. ya boleh. Silakan nih. Mungkin bisa dengan berusaha semaksimal mungkin, lalu diimbangi dengan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Kak. Oke. So, tadi ini yang bertawakal kepada Allah SWT, berdoa, sama yang tadi satu itu apa? Saya maaf. Satu itu Berusaha semaksimal mungkin. berusaha semaksimal mungkin ya. Oke. Ya, terima kasih nih buat Ade tadi udah menanggapi. So, kalau dari yang lain gimana nih? Mungkin ada tanggapan atau tambahan? Boleh banget. Oke. Nah, itu benar banget ya tadi yang sudah disampaikan Adai. Nah, mungkin dari yang lain ada tanggapan kah? Atau setuju? Tadi kayak ada suara. Oke. Nah, tadi udah disampaikan ada juga. Benar banget tadi ya, untuk kita melangkah mencapai suatu kemenangan atau kesuksesan diri kita ini sendiri itu kurang lebih sama ya, kayak oke. Kasih buat Luhur ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga sepakat ya. Ya, tadi setelah disampaikan bahwa yang penting kita ini berusaha gitu ya, berusaha meniti ataupun melangkah nih dari step by step gitu ya. Apa yang kita rencanakan nih dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya gitu ya, sebaik-baiknya untuk menggapai cita-citanya gitu ya, mencapai cita-citanya. Nah, diusahakan dengan maksimal. Kemudian dari selain maksimalnya kita bertawakal gitu. Setelah kita melakukan, kita berserah diri pada Allah. Ya kita yakinin lah buat usahakan nggak bisa dari nggak ini ya berbeda aja sama hasil gitu ya. Insya Allah pasti akan sama lah ya. Kemudian nanti akan bersama Allah. Kemudian kita berdoa lah ya, memohon bisa dapat apa yang kita hajatkan gitu ya. Nah itu betul banget ya tadi ya, buat mencapai kemenangan, ya kemenangan buat diri kita ya semacam itu ya. Dan pun selain itu tadi ya, berusaha semaksimal mungkin, bertawakal, berdoa, sama bersyukur juga. Itu penting banget nih tipsnya gitu ya, tipsnya selain bersyukur. Jadi setiap apa yang kita dapat nih kita bersyukur aja gitu, kita bersyukur, maka dari kita bersyukur ini nanti akan bisa dikembangkan kembali tuh, apa aja yang kurang gitu, apa aja yang kurang yaitu yang kita dapat hari ini, walaupun sekecil apapun itu bisa menjadi sebuah evaluasi besar juga itu buat diri kita itu. Jadi coba catatan-catatan untuk kita evaluasi dari hari ke hari gitu. Kalau ibaratnya tuh kayak ini, ibaratnya tuh kayak misalkan, tapi ini contohnya lucu nih. Ya maksudnya ibaratnya gitu ya, contohnya misalkan gitu ya, misalkan contohnya tuh teman-teman pasti nggak asing saya istilah diet. Ya misalkan teman-teman diet itu, misalkan teman-teman diet nih, diet. Kalau misalkan teman-teman diet nih, dietnya ekstrim banget tuh, ekstrim banget nih, ngurangin makannya banyak, terus ibaratnya puasa itu nggak makannya kurangin banget, terus puasa banyak minumnya, terus apa lagi? Pokoknya puasa, pokoknya yang diet ekstrim lah. Tapi dia itu nggak olahraga gitu, gitu. Nah itu kan mungkin beratnya tubuhnya turun banget gitu ya, turun banget. Cuma dibandingkan dengan orang-orang yang olahraga, makan pola hidupnya sehat, yang penting terpenuhi lah ya asupan kalorinya, nggak berlebihan juga, kemudian konsumsi air putih juga baik sesuai dengan anjuran dan lain hal. Intinya lebih, nah nah orang-orang yang
yang tadi ya ekstrim ini kan itu hitungannya target ya, misalkan target kan itu berapa kilo nih misalkan, kan ada ya banyak banget ya metode-metode yang ini kayak orang ini ya kayak promosi dulu. Ya jadi ya misalkan kita udah targetin berapa banget lah itu. Ketika kita pas kena targetnya nggak sesuai dengan impian kita, ada tuh ya reaksinya orang yang reaksinya alhamdulillah bersyukur gitu ya, wah turun sekian. Nah itu ada yang juga yang karena udah tahu sekian dia tuh balas dendam, jadi frustasi dan nambah sedihnya. Itu ada juga itu, kayak itu pengalaman pribadi jadi. Ataupun juga bisa ya kalau orang yang bersyukur misalkan dikit-dikit tapi jadi sebuah evaluasi gitu ya, evaluasi. Itu makanya istilah evaluasi itu ataupun bersyukur penting banget ya. Jadi evaluasi itu nggak hanya evaluasi sesuatu yang buruk, tapi juga yang baik pun kita evaluasi gitu ya. Evaluasi untuk bisa lebih baik lagi gitu. Tadi yang contohnya kayak gitu ya. Itu canda. Ini selingan aja itu. Nah, itu ya tadi ya. Dari sini itu kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Nah, ini ada video buat penguatan itu ya terkait kemenangan. Menang atau kalah itu nggak penting. Nah, ini lebih ke sudut pandang Islam tapi nggak apa-apa. Itu nggak nunjukin hasil sebenarnya. Selama kamu ngelakuin dengan cara yang biasa-biasa aja, terus berhasil dan menang, berarti kamu cuma lagi beruntung dan belum benar-benar berhasil. Apa kamu udah ngelakuin banyak hal buat mengubah hidup kamu, buat kamu jadi juara? Kamu perlu tahu kalau jadi loser atau gagal itu disebabkan hal-hal yang kecil. Hal kecil itu gagal bangun pagi terus olahraga, gagal disiplin nyediain waktu buat belajar, gagal jaga hubungan sama klien, gagal push diri kamu untuk ngelakuin hal yang kamu males ngelakuinnya. Kamu biarin gagal terjadi setiap hari dan ngarep orang lain ngebantuin kerjaan kamu. Mulai sekarang, tanemin sama diri kamu. Saya akan berjuang, saya akan melawan semua rasa malas saya. Saya akan menggunakan semua potensi yang ada buat ngedapetin semua mimpi saya. Ini jalan saya menjadi pemenang. Selalu semangat dan buang semua rasa takut. Berusaha keras, buat itu jadi bagian dari dirimu. Itu jalanmu menjadi sukses. Sahabatku, sukses dan jadi pemenang gak bisa didapetin dalam waktu semalam. Tapi kamu perlu tahu, kalau jadi pemenang itu buah dari usaha-usaha yang kecil. Seperti kamu sukses punya visi yang benar. Sukses ketika mikirin terus tiap waktu buat solusinya. Sukses bereksperimen biar kamu cepat tumbuh dan buat kamu jadi pemenang. Kamu harus coba ngelakuin yang orang lain gak lakuin, yang ngebuat kamu jauh lebih baik daripada yang lain. Dengan nyampein ide atau usaha yang out of the box. Itu memang gak mudah. Ada harga yang harus dibayar untuk menang. Harganya itu kerja keras, bangun lebih awal, korbanin waktu hangout, dan disiplin yang gak tanggung-tanggung. Dengan itu, kemenangan gak akan ngecewain kamu. Karena kamu adalah orang yang paling layak jadi pemenang. Oke. Tadi mantap ya pembawaannya. Nah, dari sini itu
bisa ambil poin penting gitu ya dari video ini. Nah ini dia itu nggak ngambil, kalau misalkan dihubungkan sama perspektif Islam gitu ya, keislaman, itu kita bisa ambil titik terang gitu ya. Titik terang apa? Ini dari pendapatnya ya, kenalin kan ya Habib Hussein Ja'far ya. Ya kita ambil positif. Ya intinya beliau itu berkata bahwa setiap amal kebaikan kita di Islam pun diajarkan ya, baik itu sholat, baik itu zakat, puasa, amal-amal ibadah yang ritual ya, sifatnya ritual, yang sifatnya rutinitas, itu ya ajarannya itu mengajarkan sebuah kebaikan gitu ya, sebuah kebaikan yang menjadi sebuah habit juga yang nanti akan bisa mengubah diri kita gitu ya. Tadi ya kayak misalkan bangun pagi kita sebagai umat muslim ini udah diajarkan ke sholat subuh, dan itu manfaatnya itu mendisiplinkan gitu. Bahkan sholat itu bisa mendisiplinkan kita nih dari yang malas jadi rajin gitu. Makanya di kita nih di UNJ itu ada ya budaya namanya sholat awal waktu ya. Itu bukan sebuah kesaklakan atau apa ya, tapi itu ada sebuah bentuk nih diri kita nih sebagai mahasiswa agar lebih disiplin lagi itu ya, disiplin lagi buat membentuk diri kita itu menjadi sosok yang disiplin dengan cara ya kita melatih aja dari ikut sholat awal waktu gitu, sholat subuh bangun pagi, apalagi bisa berjamaah gitu ya, sholat zuhur juga dan lain hal ya kan. Setiap aspek ibadah kita tuh pasti ada hal-hal yang membentuk karakter kita gitu tadi ya, kedisiplinan, terus kejujuran, terus apalagi ya, kedermawanan ya, kasih sayang juga dengan hal itu banyak banget ya di Islam tuh. Makanya tadi ya berhubungan banget sama yang tadi yang di surat yang tadi di awal-awal gitu ya. Kalau misalkan kita bertakwa nih, nah insya Allah tuh ada jalan kemudahan gitu ya. Ya tadi ya ketika kita bertakwa nih, taat nih, beramal kebaikan, kan melakukan amal-amal ibadah lah, amal ibadah kita taat banget, ya insya Allah nanti akan membentuk diri kita yang lebih baik lagi gitu ya, lebih baik lagi gitu. Jadi kita jangan, dari video yang tadi ini bisa diambil perspektif bahwa ya kita jangan sampai melalaikan lah ya, melalaikan ibadah kita, ya meremehkan, bahkan yang meremehkan, ya intinya kita coba nih istiqomah, disiplin juga, ambil hikmahnya, bahkan setiap ibadah kita ini direnung gitu, ataupun kita skeptis lah ini, menurut kita skeptis ya udah matiin, skeptis dalam kebaikan ya, kita skeptis nih, ini kenapa sih ibadah harus sholat gitu, nah itu kita checkpoint gak apa-apa gitu ya, bahkan hampir 100% bahkan ya 100% ibadah umat Islam tuh secara lebih rasional lah ya, rasional dan logis tuh. Bukan bermaksud membandingkan agama lain gitu ya, cuma emang faktanya demikian. Walaupun orang lain juga menolak gitu ya. Ya itu emang keyakinan masing-masing gitu ya. Tapi kita sebagai orang mukmin ini harus yakin bahwa kita harus tahu nih, renungin setiap ibadah kita lakukan ini manfaatnya apa sih untuk diri kita, manfaatnya apa sih untuk buat amal-amal kebaikan kita di akhirat apa, untuk dirinya itu manfaatnya apa gitu. Kita harus tahu gitu ya. Sholat apa manfaatnya, kita pelajari secara fisik apa manfaatnya, psikologi apa, dan lain hal gitu. Yang penting kita skeptis lah ya, segala ibadah kita di skeptis itu seru. Karena kita kaji satu-satu tuh seru. Misalkan teman-teman ini gitu. Itu penutup ya. Jadi kita sebagai seorang juara itu akan terus mengembangkan dirinya untuk memiliki itu cara dan kualitas yang baik, banyak dicari oleh berbagai kalangan sehingga kesuksesan justru akan mendekatinya gitu. Jadi sudah siap ke teman-teman yang untuk jadi seorang juara gitu ya. Dan tadi ya apa namanya? Paling besok kali ya saya kirimin formatnya kayak apa. Jadi ntar besok saya kirimin sebuah challenge gitu, di mana challenge-nya itu bikin planningnya lagi gitu, cuma planningnya buat tahun 2022. Nah di planningan ini nanti saya tantang nih, dalam 1 bulan kali ya, 1 bulan, ya mungkin 1 bulan kali ya, 1 bulan. Jadi ntar dievaluasi 1 pekan. Misalkan dalam satu ini teman-teman dapat berapa itu,
Paling ini sih, nanti teman-teman bikin dulu aja planningannya. Nah, nanti hasilnya apa ntar saya ini deh ntar kayak gimana ntar. Jadi teman-teman buat dulu planningannya sesuai format yang besok saya kirimkan gitu ya. Dan insya Allah nanti, nah teman-teman bikin aja dulu yang soft copy-nya, nanti ntar nanti ntar lihat aja kalau misalkan ini bisa dibuat cetakannya gitu ya, cetakannya. Cuma nanti ya ntar challenge-nya itu dalam 1 bulan dikembangin tuh kayak gimana ya teman-teman. Nanti cetakannya bisa ditaruh di kamarnya ataupun dipajang di ini ya, apa sih, di gabus itu, misalkan biar nggak kotor ya, di tembok mungkin dikasih gabus, ditempelin di situ, ataupun dikasih tempatkan di mana gitu biar bisa dilihat. Jadi ntar planningan ini ntar bisa jadi apa namanya, buat evaluasi teman-teman itu dalam 1 hari itu gimana evaluasinya, dalam 1 bulan itu gimana, dalam 1 tahun itu gimana evaluasinya gitu. Nanti ntar bisa teman-teman bisa terwujud lah ya resolusi teman-teman gitu ya. Gitu. Jadi ini bukan ikutan tren-trenan ya, tren-trenan yang ada-ada yang cuma hayal-hayalan yang kurang terrealisasikan, tapi kita coba ambil manfaatnya ya tadi ya, resolusi-resolusi ini bisa menjadi dorongan yang buat kita semakin membawa ketakwaan juga gitu ya. Gitu. Walaupun hitungannya tahun Masehi gitu ya, bukan tahun Hijriah, cuma ini bisa jadi dorongan juga gitu karena emang kita biasa pakai tahunan Masehi. Jadi ya kita coba, kalau bisa nih kita bagikan teman-teman kita gitu ya, kalau misalkan bikin format demikian gitu. Nanti saya coba kirimkan besok kali ya. Kalau malam ini ternyata nih, paling besok ya, paling besok. Paling itu ya, ntar besok saya kasih challenge buat teman-teman dalam 1 bulan dikerjakan itu ya, 1 bulan dikerjakan sesuai dengan planning teman-teman ini kan. Nah paling itu ya buat diskusi hari ini terkait apa menjadi sosok pemenang di tahun 2022, bisa terwujud resolusi tahun ini, dan harapannya juga impian-impian teman-teman juga nih tercapai gitu ya, tercapai gitu. Dan harapan juga semakin berkembang nih, ibaratnya kayak orde ini ya, orde reaksi orde 1 atau orde 2 gitu ya. Orde 2 kan gunung Kiki ya, ke atas ya, kayak kuadrat, saman kuadrat. Ya kayak gitu ya, semoga kayak gitu. Apa secara kognitif kita berkembang, kemampuan. Kalau di pendidikan gitu ya, ntar ada grafiknya tuh, semakin bertambahnya umur itu grafik pengetahuan kita, sikap kita, dan kemampuan kita itu akan meningkat gitu, secara nggak meningkat gitu sih, cuma linear gitu, linear tapi agak belok agak kuadrat dikit, cuma saya lupa istilahnya. Jadi gitu ya, terima kasih banyak nih buat teman-teman buat diskusinya. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau diskusikan atau mau ditanyakan juga boleh. Nanti referensinya saya kirimkan kali ya di belakang dulu ini. Nah mungkin gimana ya dari teman-teman nih, ada Fatir, Gofur, mungkin ada yang mau ditanyakan atau diskusikan. Nah itu kalau Dorgan nanti di termodinamika ntar ada jawabannya. Gimana nih dari teman-teman, ada yang mau diskusikan atau mau ditanyakan juga boleh, nanti ntar bisa dibantu ya sama teman-teman.